Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada siang hari ini kami melakukan rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama Pak Menko, PMK dan juga para menteri terkait. Dari hasil pertemuan memang cukup menggembirakan apa yang capaian yang sudah kita capai dan juga mendapat pujian dari IMF ya, dari World Bank, dan kita berharap bahwa target kita untuk 2024 nanti sudah bisa mencapai ke 0%, walaupun memang masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan, percepatan. Pertama tentu kantong-kantong kemiskinan kita, data yang sudah kita miliki akan terus kita sempurnakan. Data P3KE, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, itu akan terus kita, sehingga tidak ada kantong-kantong miskin yang tidak terdata, sehingga tidak ada lagi yang kemudian tidak memperoleh bantuan. Kemudian juga kita harapkan bahwa anggaran-anggaran yang sudah tersedia kemudian kita akan optimalkan supaya tidak kemana-mana. Anggaran itu harus memang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ya, karena itu mungkin ada semacam pergeseran untuk mendukung percepatan kemiskinan ekstrim ini. Dan kemudian yang ketiga juga partisipasi pemerintah daerah, ini juga akan kita dorong. Karena memang pada hakikatnya kemiskinan itu adanya di berbagai daerah. Maka kantong-kantong kemiskinannya yang masih, bahasa yang dipakai masih merah, ya, apalagi hitam, itu akan kita dorong supaya ada percepatan. Karena memang ternyata Jakarta, Jawa itu termasuk yang merah. Ya. Itu juga di Sumatera dan selain di Papua. Itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Oke. Saya kira pertanyaan teman-teman mungkin masih pertama ya, berhubungan dengan kemiskinan ekstrim, karena Wapres didamping oleh Menko PMK, sehingga nanti elaborasinya mungkin Menteri PMK bisa membantu elaborasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Silakan. Ya, izin Pak Wapres, Akbar dari Bisnis Indonesia mau bertanya, kalau misalnya berdasarkan dari dokumen pokok kebijakan fiskal tahun 2024 itu kan disebutkan bahwa masih ada 14 provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrim, bahkan untuk layanan dasar sendiri pun seperti 20,4% rumah tangga masih belum mendapatkan akses air bersih, terus 40,5% penduduk miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan, dan 39,5% mendapatkan akses sanitasi layak juga belum dipenuhi. Kira-kira melihat data-data tersebut, evaluasi dari pemerintah seperti apa, dan optimismenya sendiri untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrim itu di 2024 akan melakukan apa saja? Ya, itu semua hal itu yang justru tadi kita evaluasi, mana daerah-daerah yang masih merah dan masih banyak daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan ekstrim, walaupun memang sudah ada beberapa daerah yang sudah mulai ditangani secara lebih khusus. Jadi ada dua pendekatan kita itu, pertama itu soal bantuan sosial dan kedua memang pemberdayaan. Nah, hal-hal yang sanitasi dan air bersih itu terus dikoordinasikan. Nah, supaya lebih jelas saya minta Pak Menko yang menjelaskan tentang pertanyaan ini. Silakan. Oke, silakan Pak Menko. Izin Pak Wapres. Jadi tadi sesuai dengan arahan dan
yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, kita hari ini melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian merancang kira-kira skenario seperti apa untuk penanganan berikutnya sampai sehingga pada tahun 2004 seperti dengan arahan Bapak Presiden, kemiskinan ekstrim ini bisa nol atau paling tidak mendekati nol. Nah, sekarang posisi kita kalau berdasarkan informasi dari BPS per September 2022, angka kemiskinan kita ekstrim sudah turun menjadi 1,74%. Tapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5, jadi lebih rendah dari konstatasi dari Bank Dunia. Memang sekarang ini masih ada problem koordinasi dan sinkronisasi di lapangan dari semua sisi. Misalnya tadi sudah disampaikan bahwa mestinya mereka yang miskin ekstrim itu harus sudah mendapatkan BPJS Kesehatan melalui lewat PBI. Jadi iuran yang ditanggung oleh pemerintah. Di lapangan masih ada seperti tadi angkanya yang sampai sebut tadi. Karena itu ini tadi kita melakukan koordinasi. Sekarang ini untuk keluarga miskin ekstrim yang belum mendapatkan BPJS itu langsung kita data dan datanya tidak perlu ke BPJS Kesehatan, tetapi langsung dihandle oleh Kemenko PMK sesuai dengan arahan dari Bapak Wakil Presiden. Jadi nanti yang memasukkan dia ke DTKS agar dia menjadi anggota penerima iuran itu langsung Kemenko PMK dan Kemenko PMK langsung akan berhubungan langsung dengan BPJS Kesehatan. Kita potong, ada shortcut untuk penanganan ini. Begitu juga mereka yang miskin ekstrim karena alasan tertentu dia belum mendapatkan bansos, baik BPKH maupun BPNT, itu juga sama. Ini kita shortcut dulu sebelum, nanti kan karena kalau masuk di DTKS itu perlu waktu lama, paling tidak 2-3 bulan baru akan resmi, kemudian baru akan turun bansos. Sebelum itu nanti akan dihandle dulu oleh Pak Menteri Desa, itu diambilkan dari dana desa untuk yang bersangkutan, kemudian juga dari DAK pemerintah kabupaten kota atau provinsi, sampai nanti kemudian dia mendapatkan kepastian masuk di dalam DTKS dan mendapatkan bansos. Kemudian sesuai arahan dari Bapak Presiden dan juga diperkuat oleh Bapak Wakil Presiden, saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk yang miskin ekstrim itu bisa mendapatkan bantuan multiprogram. Jadi bisa dari Kemensos misalnya dapat PKH atau BPNT, dia juga boleh menerima bantuan dari dana desa, juga bansos dari ke pemerintah daerah, bahkan juga dari CSR, sampai nilai nominalnya itu sesuai dengan standar batas kemiskinan ekstrem yaitu $1,9 per hari itu bisa terpenuhi. Sehingga untuk yang miskin ekstrem ini khusus ya. Kemudian bagi mereka yang betul-betul sudah tidak mungkin diberdayakan karena alasan tertentu, misalnya karena difabel atau menderita gangguan tertentu yang memang tidak mungkin dia menjadi produktif lagi, itu 100% akan ditangani oleh pemerintah menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kecuali mereka yang masih bisa diberdayakan, terutama usia produktif, itu kita upayakan nanti mendapatkan bantuan-bantuan yang sifatnya pemberdayaan, baik dari Kemensos. Kemensos itu sekarang punya program tertentu, namanya lupa saya tadi, dan kemudian juga akan kita hubungkan dengan sumber-sumber pembiayaan, baik itu KUR maupun PNM. Dengan demikian maka mereka akan bisa diberdayakan. Tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden dan beliau sudah mendapatkan persetujuan supaya bunga mekar dari PNM itu nanti bisa dikurangi atau mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga yang mereka yang miskin, khususnya miskin ekstrim yang perlu pemberdayaan ini bisa mendapatkan akses pembiayaan yang murah, syukur-syukur gratis. Tadi Bapak Wakil Presiden juga menekankan untuk pemanfaatan bank wakaf. Bank wakaf ini tidak akan dikenai bunga. Jadi mereka yang miskin ekstrim nanti bisa kita upayakan mendapatkan bantuan dari bank wakaf. Demikian Pak Pres, terima kasih. Oke, ada tambahan Pak Pres? Cukup saya kira yang terkait dengan tema kemiskinan ekstrim, yang lain monggo silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Tadi kan Pak Wapres juga menyinggung bahwa datanya kan berbeda antara yang diperoleh oleh BPS dengan Bank Dunia ya. Lalu yang digunakan akan yang mana dan bagaimana memastikan
Ya, data yang kita pakai tentu data BPS ya, data kita, tapi juga tentu terus kita akan penyesuaian terus ya di berbagai hal, karena datanya hampir tidak berbeda ya. Ya, di September itu kan 1,5, kalau menurut Bank Dunia 1,5 gitu. Dan sekarang kalau BPS juga sudah, jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, anggaran itu kan kemarin itu kan adanya anggaran kemiskinan itu ada di sini, di sini, di sini. Nah, ini kita akan kemudian apa namanya itu alokasi ini kita perjelas bahwa dari anggaran itu untuk kemiskinan itu ini. Kemudian penambahan di misalnya di Kementerian Sosial nanti akan ada pergeseran yang selama ini sekian, maka akan ditambahkan dari anggaran yang lain itu yang memang diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti itu. Tidak. Ada yang kemudian ditambahkan ke Kementerian Sosial dari digeser. Kemudian di yang desa yang lain ada, di program lain ada, tetap itu. Nanti Kementerian Sosial akan mendapatkan tambahan pergeseran itu. Kira-kira begitu kan? Ya, belum jelas, nanti Pak Menko itu nanti. Ya. Oke. Ya, Pak. Cukup ya saya kira ya. Mungkin tema yang lain ada? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Beberapa waktu lalu Pak Jokowi ingin melanjutkan lagi program bantuan beras itu, Pak. Nah, ini ke depan apakah ada penambahan alokasi untuk penerima bantuan beras itu, Pak? Terus tadi malam juga ada pemeriksaan KPK di Kemensos terkait kasus korupsi beras yang 2020 lalu, Pak. Mungkin dari Pak Wapres ada arahan supaya program-program bansos seperti beras dan lainnya supaya tepat sasaran dan tidak dikorupsi, seperti apa arahannya? Terima kasih. Ya, kita kan pemerintah itu terus memperbaiki sistem dan secara terus menerus kan. Kemudian juga melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan daripada bantuan-bantuan itu. Oleh karena itu kalau memang ada penyimpangan ya kita memang ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu, ya saya kira tidak ada masalah. Ya, kalau memang ada sesuatu yang dicurigai, ya sampai ketemu datanya benar apa tidak benar itu, barangkali itu. Ya. Mengenai beras, Pak. Belum ada katanya, belum ada ya. Ada keinginan, ya. Memang kemarin kan supaya lebih mudah itu diberi uang kan, ya kan, supaya tidak ribet, sehingga kalau uang itu kan bisa beli di sekitarnya, apa saja dan juga memberdayakan pedagang-pedagang itu idenya kemarin itu, sehingga yang dulu beras itu kemudian diganti dengan uang tunai. Ya, lebih mudah, kemudian lebih bisa memberdayakan pedagang yang di sekitar dia tinggal mereka itu. Nah, nanti ada ide lagi mungkin saya tanya Pak Menko. Ada yang lain? Iya Pak, izin Pak, Ayu dari Warta Ekonomi Pak, terkait korupsi BTS dikabarkan melibatkan 3 parpol, PDIP, ada Nasdem dan Gerindra. Minta tanggapan Pak Wapres terkait hal ini Pak. Nah, saya kira itu kan kewenangan yang punya otoritas ya Pak ya. Kita serahkan kepada mereka apa betul atau sebenarnya itu tidak betul, itu kita tunggu saja nanti hasilnya. Ya. Pak, izin Pak, satu lagi saya Fauzia dari Republika Pak. Pak, kan jamaah haji tahun ini kan sudah mulai berangkat ya Pak hari ini Pak. Ada arahan nggak sih Pak dari Pak Wapres terkait pelayanan di sana, mengingat 30% jamaah haji kita kan lansia Pak. Terus satu lagi terkait kelanjutan dari kuota tambahan ini Pak, seperti apa, dan infonya ini kan juga akan menggerus dana haji Pak. Arahan dari Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Ya, saya pikir itu kalau bimbingan ya ini memang karena banyak jamaahnya banyak yang lansia, maka petugas harus bekerja sungguh-sungguh
Dan memang mereka melayani. Jangan petugas nanti di sana dia berhaji sendiri. Ya, bahwa dia tidak melayani tapi dia pergi berhaji menunaikan ibadah seperti jamaah haji. Nah itu jangan sampai petugas kayak jamaah haji. Mestinya ngelayanin jamaah tapi dia ngurusin dirinya sendiri berhaji. Itu tidak boleh itu. Ya. Dan yang untuk tambahan itu supaya dipersiapkan. Ya, karena memang ini kalau tidak kita urus dengan baik nanti tentu nanti tahun depan tidak ditambah lagi. Karena itu harus dipersiapkan dengan baik dan tentu ada konsekuensi-konsekuensi ya tentang masalah beban subsidi itu karena masih cukup besar kan tahun ini. Ya, jadi kita lihat nanti akibatnya terhadap dana efisiensi itu. Barangkali itu. Oke, saya kira terima kasih. Tidak, saya tahun yang lalu sudah haji, tahun ini tidak. Ini kayak jamaah biasa. Apa? Nina, mau Izin, kemarin kan Pak Wapres bilang banyak calon dari NU yang silakan dipilih oleh Iya. capres ya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Wapres saat ini kan udah mulai beberapa, bahkan ada yang sowan ke Bapak. Kalau menurut Bapak seperti apa sih pendapat Pak Wapres terhadap calon itu misalnya seperti Kofifa atau mungkin Pak Muhaimin Iskandar yang sudah silaturahmi atau Pak Mahfud gitu Pak? Ya, semua sudah silaturahim dengan saya, sudah silaturahim. Jadi ya semua tentu silahkan dipilih gitu kan. Wah saya kan sudah tua, saya sudah bilang, umur saya sudah masuk 81. Kan pasti banyak yang muda-muda lah. Silakan. Yang muda-muda saja lah. Saya kira ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.